landasan teori kepemimpinan, dan sistem pedoman hidup, trifalak tunggalistik. Dalam literatur kepemimpinan modern, pemimpin dipandang sebagai pusat koordinasi sistem. Knossos 2018 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Katz 1974 menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan teknis, konseptual, dan manusiawi yang dimiliki pemimpin. Kerangka ini relevan ketika diterapkan pada model Ruh sebagai pemimpin utama, yang menjalankan fungsi pengambilan keputusan, pengendalian, serta penyelarasan seluruh elemen dalam rumah tangga. Pendekatan analogis yang diusung trifalak tunggalistik juga berkaitan dengan teori sistem keluarga Family Systems Theory yang dikembangkan oleh Moray Bowen 1978, menegaskan bahwa keluarga merupakan satu kesatuan sistem di mana setiap anggota memainkan peran yang saling berkaitan. Dengan demikian, pemetaan organ tubuh terhadap fungsi dalam rumah tangga dapat dibenarkan secara metodologis, karena keduanya merupakan sistem yang memiliki mekanisme internal dan hubungan interdependen. 1. Ruh sebagai pemimpin. Perspektif sistem dan kepemimpinan. Dalam kerangka trifalak tunggalistik, Ruh diposisikan sebagai pemimpin utama, dianalogikan sebagai kepala keluarga yang memikul tanggung jawab pengambilan keputusan. Konsep ini konsisten dengan teori kepemimpinan transformasional Bass 1985 yang menekankan peran pemimpin sebagai pemandu visi, penjaga nilai, dan sumber inspirasi moral. Pemimpin, dalam hal ini Ruh, dituntut memiliki penyatuan antara keimanan dan kemanusiaan sebagai sumber kebijaksanaan. Secara metodologis, Ruh diperlakukan sebagai decision-making center fungsi, yang sejalan dengan konsep executive function dalam kajian neuroscience, serta paralel dengan central processor dalam teori sistem komputasi. Ruh menilai fakta, menganalisis data, dan merumuskan keputusan berdasarkan kualitas qualitative judgment, bukan kuantitas majority vote, sebagaimana dikritik oleh teori demokrasi deliberatif Habermas 1992. 2. Otak sebagai komponen edukatif. Penerapan teori fungsi sistem. Otak dianalogikan dengan peran seorang pendidik dalam rumah tangga guru, pengajar, atau pembina intelektual. Dalam sistem keluarga Bowen, fungsi edukatif merupakan salah satu subsistem yang mempengaruhi kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan. Otak juga dipersamakan dengan Central Memory System dalam teori komputasi yang sesuai dengan pandangan Herbert Simon 1996 tentang manusia sebagai Information Processing System. Peran ini memberikan dasar metodologis bahwa pendidikan adalah komponen struktural dalam tata kelola rumah tangga dan menjadi sumber data, pengalaman, serta pengetahuan yang diperlukan Ruh dalam mengambil keputusan. Sri, jantung sebagai penyedia energi, perspektif sistem operasional. Jantung dianalogikan dengan pelaksana kegiatan domestik, termasuk penyedia makanan. Dalam teori sistem, jantung bertindak sebagai energy provider, yang memastikan semua subsistem dapat berfungsi bertalan. V. 1968. Dalam sistem keluarga, fungsi pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pada instrumental functions Parsons dan Bales 1955, yakni tugas-tugas yang berkaitan dengan keberlangsungan fisik dan operasional keluarga. Pemodelan ini menegaskan bahwa tidak ada keputusan Ruh yang dapat terimplementasi tanpa tersedianya energi dan sumber daya yang disiapkan oleh fungsi jantung. Por, alat kelamin, sebagai pembimbing moral, perspektif nilai, dan regenerasi. Alat kelamin tidak hanya berfungsi secara biologis, tetapi secara analogis dipersamakan dengan peran pembimbing spiritual seperti ustaz, guru ngaji, atau pendeta. Dalam teori sosial Durkheim 1912, fungsi religius dan moral merupakan inti pembentukan integrasi sosial. Demikian pula dalam sistem keluarga, regulasi moral merupakan subsistem yang menentukan kualitas generasi yang dihasilkan. Dalam perspektif sistem reproduksi nilai value reproduction, unsur ini menghasilkan output berupa keturunan yang beriman, bermoral,
dan beretika, sehingga analoginya dengan output device printer dalam sistem komputer dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. 5. Tangan dan kaki. Sebagai sistem pelaksana dan perlindungan. Tangan dan kaki diibaratkan sebagai unsur penjaga keamanan satpam, hansip, yang menjalankan fungsi proteksi sekaligus eksekusi kebijakan. Dalam family systems theory, ini berkaitan dengan subsistem kontrol yang menjaga stabilitas sistem keluarga. Dalam control systems theory, tangan dan kaki berfungsi sebagai actuators yang mengubah keputusan menjadi tindakan nyata. Analogi dengan casing komputer menegaskan fungsi perlindungan fisik dan struktural yang menjaga stabilitas sistem rumah tangga dari ancaman eksternal lingkungan maupun internal disharmoni, kecemburuan, ketidakadilan. 6. Mekanisme pengambilan keputusan. Pendekatan musyawarah berbasis data. Model penyelesaian masalah dalam rumah tangga, dalam trifalak, tunggalistik, mengikuti prinsip musyawarah yang objektif, rasional, dan berbasis data. Pendekatan ini selaras dengan teori deliberative decision-making Habermas, 1992, yang menekankan pengambilan keputusan melalui argumentasi rasional, bukan suara mayoritas atau tekanan sosial. Keputusan harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, serta kesatuan spiritual, sehingga memiliki legitimasi moral dan intelektual. 7. Kontribusi model 1 pemimpin 4 sahabat. Secara teoretis, model ini memberikan kerangka sistemik yang memetakan fungsi rumah tangga sebagai suatu organisme sosial. Model kepemimpinan integral yang menggabungkan aspek spiritual, rasional, fungsional, dan moral. Pendekatan metodologis baru berbasis analogi sistem biologis dan teknis biologi komputasi sosiologi. Paradigma tata kelola rumah tangga yang logis, ilmiah, sistematis, dan dapat diuji melalui pendekatan kualitatif, deskriptif, atau grounded theory. Model ini diharapkan menjadi pedoman konseptual yang mampu menghasilkan keluarga yang harmonis, adil, dan berkeadaban sejalan dengan tujuan keluarga sakinah yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa.